Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu tahu pada saat kita mempelajari kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan itu adalah mendirikan Masjid Nabawi. Jadi mendirikan Masjid Nabawi sebelum segala sesuatunya yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Nabawi. Mengapa? Karena Masjid Nabawi adalah tempat, masjid adalah tempat di mana kaum muslimin berkumpul di dalamnya. Masjid adalah tempat di mana kaum muslimin menegakkan sholat berjamaah di dalamnya. Masjid adalah tempat di mana kaum muslimin bersosialisasi dengan sesamanya. Disitulah dimulai peradaban Islam, yang sampai akhirnya kita ketahui bagaimana Islam menyebar ya, dari timur, barat, utara, selatan. Ya, bahkan bukan hanya itu. Dari masjid pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanamkan pendidikan, ya, jadi mendidik para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ya, agar menjadi generasi terbaik umat ini. Oleh karena itu, masjid dalam peradaban Islam punya kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat mulia untuk dibicarakan. Apalagi banyak sekali keutamaan disebutkan dalam firman Allah Ta'ala ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya saja orang-orang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka punya sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka siapa yang senantiasa memakmurkan masjid, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan memakmurkan masjid ada dua bentuknya: memakmurkan fisiknya dengan membangun, ya kan, kemudian membuat masjid itu nyaman untuk ditempati, ya, digunakan untuk ibadah. Maka semakin banyak kenyamanan yang kita berikan kepada orang-orang yang sholat di dalamnya, maka akan semakin banyak pahala yang juga akan kita dapatkan. Demikian juga memakmurkan masjid, bentuknya yang lain adalah dengan menegakkan, mengisinya dengan melakukan ketaatan. Ada sholat 5 waktu di dalamnya, ada pengajian, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Demikian juga orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat. Makanya seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa kegiatan sosial itu juga dimulai dari masjid. Bagaimana orang-orang yang memakmurkan masjid, dia itu menunaikan zakat. Nah, seperti itu. Makanya masjid dalam Islam itu adalah pusat peradaban. Ini menunjukkan keutamaan masjid yang sangat besar dalam Islam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, akan memberikan keutamaan bagi orang yang senantiasa hatinya tertambat dengan masjid. Dalam hadis tentang 7 golongan yang dalam kehidupan akhir nanti akan mendapatkan naungan, salah satunya adalah, ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa tertambat dengan masjid. Ya, ada masjid yang nggak nyaman, dia berusaha untuk membuat nyaman, dia akan bangun bagaimana agar jamaah kaum muslimin itu kerasan di dalamnya. Kemudian dia juga senantiasa datang ke masjid, bukan hanya sekedar pergi ke masjid menegakkan sholat berjamaah, dia juga mencari ilmu, ya kan, sebagaimana halnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan ilmunya ketika berada di masjid, ya kan. Nah, ini yang harus kita ketahui tentang masjid, yang itu merupakan peradaban kaum muslimin, ya, peradaban Islam yang awal mula dibangun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Semoga dengan adanya ini kita semakin bersemangat untuk mencintai masjid. Kita juga semakin semangat
menambatkan hati kita dengan masjid. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diharapkan bisa mendapatkan hidayah sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah, fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Semoga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Demikian juga kita berharap kelak nanti dalam kehidupan akhir, pada saat kondisi di mahsyar sangat panas, kita mendapatkan keutamaan, yakni diberikan naungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupan dunia hati kita senantiasa tertambat dengan masjid. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan motivasi untuk kita senantiasa menambatkan hati kita dengan masjid dan beribadah di masjid, ya. Semoga Allah taala memberikan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.